Hai, jumpa lagi bersama Studi Ilmu Sosial. Salam sehat dan tetap semangat. Kali ini, Studi Ilmu Sosial berbagi informasi tentang kronologi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, sebelum lanjut pada materi, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video-video pembelajaran terbaru. Bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini di media sosialmu. Terima kasih, selamat belajar. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama. Meester in de Rechten Muhammad Yamin menyebut Pancasila sebagai pedoman bangsa dan negara Indonesia berdiri. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila berperan mengatur aparatur negara, mampu memajukan kesejahteraan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial. Berikut adalah kronologi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Zunbi Chosakai. BPUPKI dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Pengangkatan keanggotaan BPUPKI dilakukan oleh Letnan Jenderal Nagano Yoichiro pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Pada pengumuman tersebut, yang diangkat sebagai ketua adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Raji Manwedyo Diningrat dan dibantu oleh dua orang sebagai wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan seorang berkebangsaan Jepang yang bernama Ichibangase Yoshio. Bersama dengan itu, diangkat juga 60 orang sebagai anggota BPUPKI yang berasal dari berbagai komponen masyarakat. Anggota BPUPKI direkrut dari berbagai golongan yang mencerminkan Indonesia. Ada golongan nasionalis, golongan Islam, kelompok birokrat, wakil kerajaan, kelompok pangeh praja, golongan bersenjata, dan kelompok non-bumi putra. Berikut ini adalah keanggotaan BPUPKI. Tugas utama BPUPKI adalah untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, serta hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Pelantikan anggota dan pembukaan persidangan BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945. Tugas BPUPKI adalah mengadakan penyelidikan dan persiapan mengenai negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya yang membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut, Ketua BPUPKI, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Raji Manwedyo Diningrat, menanyakan apakah dasar negara yang akan dipakai apabila Indonesia merdeka nanti? Pertanyaan tersebut dijawab oleh segenap anggota BPUPKI, terutama Mr. in de Rechten Muhammad Yamin, Dr. Mr. in de Rechten Supomo, dan Insinyur Soekarno tentang usulan negara Indonesia merdeka. Pada sidang 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara Indonesia merdeka, baik secara lisan maupun tulisan. Usulan lisan Muhammad Yamin tentang 5 dasar negara Indonesia merdeka adalah pri kebangsaan,
peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis Muhammad Yamin adalah ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang 31 Mei 1945, Dr. Mr. Inderrechten Supomo mengemukakan 5 asas dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan atau nasionalisme, kekeluargaan, taat kepada Tuhan, musyawarah, dan keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pada sidang 1 Juni 1945 juga menyampaikan usul tertulis tentang 5 dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Disebut Pancasila. 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila. Juni 1945 terbentuknya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Panitia 9 yang berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPU PKI, Panitia 9. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Haji Abdul Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Alex Andres Maramis, Muhammad Yamin, Abikusno Cokrosuyoso. Masa persidangan kedua BPU PKI diselenggarakan pada 10 hingga 16 Juli 1945. Sidang BPU PKI kedua bertujuan untuk membicarakan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. BPU PKI lalu membentuk panitia perancang undang-undang dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Ketua panitia perancang undang-undang dasar yaitu Insinyur Soekarno. Panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso. Sementara panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta.
Panitia perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang. Panitia ini membentuk kelompok kecil berisi 7 orang pada 11 Juli 1945. Kelompok kecil ini terdiri dari Profesor Dr. Mr. Inderechtan Supomo sebagai ketua, Mr. Inderechtan Wongsonegoro, Mr. Inderechtan Ahmad Subarjo, Mr. Inderechtan A.A. Maramis, Mr. Inderechtan Raden Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Pada 14 Juli 1945, perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil rancangannya, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, panitia tersebut melaporkan hasil rumusan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar berisi pasal-pasal yang berjumlah 42 pasal, yang terdapat 5 pasal yang termasuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, dan terdapat 1 pasal yang berisi tentang aturan tambahan. Sidang kedua BPUPKI dilanjutkan dengan rapat pada 15 dan 16 Juli 1945. Pada tanggal 15 Juli 1945, memiliki agenda membahas lanjutan rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI telah selesai. Sidang kedua pun ditutup pada 17 Juli 1945. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara tidak berhenti sampai BPUPKI dibubarkan. Pancasila masih menjadi perdebatan antara golongan Islam dengan golongan nasionalis dan golongan lainnya. Menurut Muhammad Hatta, sesungguhnya 7 perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja. Pemimpin-pemimpin umat Kristen di Indonesia Timur keberatan kalau 7 kata itu dibiarkan saja. Sebab tertulis dalam pokok dari pokok dasar negara kita, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam. Hingga kemudian, rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 itu menjadi seperti yang dikenal saat ini. Demikian kronologi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jika menyimak pernyataan Muhammad Yamin, maka Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan negara yang mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Apakah kita sudah menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Saya cinta Indonesia. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Damai Indonesiaku. Semoga bermanfaat. Subscribe Studi Ilmu Sosial. Salam sehat dan tetap semangat.